Iya, selamat datang kembali di channel Waskito Official. Semoga senantiasa sehat selalu, semangat selalu, dan juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya pemirsa. Dan pemirsa, informasi mengenai Timnas U23 yang langsung menatap bersiap untuk menghadapi laga penentuan kontra Yordania di pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 pemirsa. Dan perlu kita ketahui, perlu kita syukuri, dan perlu kita banggakan perjuangan para pemain Timnas U23 kemarin, yang dimana tadi malam Timnas U23 berhasil mengalahkan tim kuat, tim unggulan Australia pemirsa, yang dimana dengan skor 1-0. Dan kesuksesan meraih kemenangan atas Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pemirsa. Dan gol kemenangan, gol tunggal kemenangan Timnas U23 ini diciptakan pada menit ke-44 melalui sundulan dari Komang Teguh Trisnanda, yang dimana sundulan Komang Teguh berhasil memanfaatkan bola kemelut hasil sepakan first time dari pemain kita yang bermain di SC Heerenveen, yaitu Nathan Noel Chuan On pemirsa. Dan dengan keunggulan tersebut, Timnas U23 semakin percaya diri di menit-menit selanjutnya pemirsa. Dan gol tunggal itu diciptakan pada menit-menit akhir babak pertama. Dan yang perlu diketahui, pada babak pertama itu Timnas kita sangat Spartan dalam bermain. Timnas juga menyerang, Timnas juga menguasai bola, permainannya sangat luar biasa. Walaupun pada saat itu kita sempat harap-harap cemas, yaitu Australia berhasil mendapatkan penalti pemirsa pada saat itu, dan akhirnya penalti tersebut yang dieksekusi oleh Mohamed Toure ini dari Australia berhasil digagalkan oleh Hernando Ari pemirsa. Dan skuad asuhan Coach Sinteyong kini mengantongi 3 poin usai menuntaskan 2 pertandingan. Dan Timnas U23 kini berada di peringkat kedua pemirsa, berada di peringkat kedua grup A. Dan Timnas U23 kini memiliki peluang yang semakin besar untuk bisa lolos dari penyisihan grup dan lolos ke babak putaran perempat final pemirsa. Dan Timnas U23 tinggal membutuhkan 1 poin hasil imbang untuk lolos ke babak perempat final, karena di pertandingan yang sama Qatar ini berhasil mengalahkan Yordania. Otomatis Qatar dengan poin 6 dan Yordania masih poin 1 bersama dengan Australia. Dan dalam hitung-hitungan di mana Piala Asia U23 ini menggunakan head to head, yang utama yang digunakan adalah head to head. Jadi nanti kita hanya membutuhkan hasil seri saja melawan Yordania, otomatis kita poin 4 dan kita menempati urutan kedua menjadi runner up dan lolos ke babak perempat final. Walaupun perlu dicatat, walaupun Australia mau menang berapapun dengan Qatar, Australia jika menang juga mendapatkan poin 4, akan tetapi kita menang head to head melawan Australia pemirsa. Jadi yang digunakan yang pertama di Piala Asia U23 ini adalah head to head. Mungkin jika head to head sama baru ke selisih gol. Begitu pemirsa informasi. Dan di skuad Timnas U23 asuhan Coach Sinteyong mengaku tidak memiliki cukup waktu
untuk menganalisis permainan tim lawan saat ini pemirsa. Dan meski begitu, Coach Sinteyong tersebut bakal mengamati permainan Yordania dalam 2 penampilan terakhir di grup A, yaitu melawan Australia dan melawan Qatar pemirsa. Dan Coach Sinteyong ini juga sangat bersiap dalam pertandingan yang menentukan di pertandingan terakhir hari Minggu nanti melawan Yordania pemirsa. Dan timnas U23 ini kemarin masih memiliki banyak sekali kekurangan saat memenangkan laga melawan Australia, dan Coach Sinteyong berjanji bakal memperbaiki performa timnas U23 di pertandingan terakhir untuk menyempurnakan permainan timnas U23 saat menghadapi Yordania nanti pemirsa. Dan Coach Sinteyong ini bersama dengan timnas U23 bakal tampil Spartan, tampil habis-habisan lagi saat jumpa dengan Yordania pemirsa. Dan di pertandingan kemarin melawan Australia, tentu di babak pertama kita tahu penguasaan bola 50-50, kita berhasil mengimbangi Australia, bahkan kita mendapatkan peluang-peluang yang seharusnya bisa kita manfaatkan dengan baik di babak pertama. Akan tetapi masih kurang beruntung, dan beruntungnya di saat Australia mendapatkan penalti saat Komang Teguh melakukan handsball yang tidak sengaja, hasil sepakan dari luar kotak penalti oleh pemain Australia yaitu Mohamed Toure ini, dan wasit pun meninjau VAR dan akhirnya menentukan titik putih atau titik penalti untuk Australia. Dan kita perlu tahu juga bahwa permainan terbaik, permainan on fire sedang ditunjukkan oleh penjaga gawang kita yaitu Hernando Ari Sutaryadi. Pemain asal Persebaya tersebut berhasil menggagalkan penalti dan juga peluang-peluang Australia di babak pertama pemirsa. Perlu diketahui, di babak pertama Hernando sangat krusial dalam menggagalkan penalti tendangan dari Mohamed Toure, pemain asal Australia yang selalu merepotkan dengan badan yang sangat besar, tutup badan sangat bagus. Ini selalu merepotkan lini pertahanan timnas kita. Dan beruntung Hernando tampil Spartan, bisa membaca bola on fire di pertandingan babak pertama. Dan setelah itu, setelah momen penalti yang digagalkan oleh Hernando itu menjadi awal kebangkitan dan kepercayaan diri kita semakin meningkat, dan akhirnya melalui sepak pojok oleh Witan Sulaiman berhasil disundul oleh Muhammad Ferrari yang pada saat itu berjuang keras dalam berduel udara, dan bola berhasil menjadi kemelut dan diambil oleh Nathan Cho langsung melakukan syuting pada saat itu. Akan tetapi bola first time, bola volley dari Nathan Cho ini masih melintir, dan akhirnya Komang Teguh ini berhasil menyambar bola tersebut pas di depan gawang Australia pemirsa. Menit 44, dan pada saat itu setelah selesai babak pertama skor 0-1 untuk timnas kita, dan memasuki babak kedua Coach Sinteyong kelihatannya sedikit menurunkan permainan dari babak pertama menyerang ke bertahan karena sudah unggul. Mungkin ini strategi dari Coach Shin, ini sudah unggul dan sedikit menurunkan penyerangan, dan Australia langsung menggempur, mengambil inisiatif penyerangan, mengambil alih penyerangan mulai dari babak kedua pemirsa. Dan kita agak sedikit kewalahan, akan tetapi lini belakang kita yang dikomandoi oleh Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan juga Komang Teguh ini berhasil menggagalkan serangan-serangan Australia. Dan tentu saja tidak lupa permainan yang Spartan, dan Hernando Ari ini kemungkinan berhasil meraih man of the match. Ini sangat luar biasa. Di babak kedua Hernando
tampil jauh lebih luar biasa dari babak pertama. Dia berhasil menggagalkan serangan-serangan bertubi-tubi yang dihasilkan Australia, pemirsa. Shooting bertubi-tubi ke gawang Indonesia berhasil digagalkan oleh Hernando Ari dan juga para pemain belakang timnas kita. Tanpa kecuali semua pemain juga bertahan, semua pemain juga menjaga area pertahanan dan sesekali melakukan serangan balik, pemirsa. Dan di babak kedua Komang Teguh ini sedikit kewalahan dan kemarin mengalami kram dan digantikan oleh, pada saat itu Komang Teguh digantikan oleh Justin Hubner di posisi lini belakang, dan Justin masuk menggantikan sebetulnya menggantikan Jim Kelly Sloyer. Ini juga mengalami kram. Jim Kelly Sloyer tampil sangat luar biasa juga dengan kecepatan-kecepatannya yang mengganggu para pemain Australia, pemirsa. Dan di babak kedua ini Komang Teguh digantikan oleh Iksan Nursikrak, pemain dari Borneo kalau tidak salah. Pemain dari Borneo ini menggantikan Iksan, dan Justin yang menggantikan James. Sebetulnya ini awalnya bermain di gelandang bersama dengan Nathan Cho memperkuat lini tengah, akan tetapi saat Komang Teguh tidak bisa melanjutkan pertandingan, Justin turun ke belakang menggantikan posisi Komang Teguh dan Iksan ini masuk di posisi tengah, pemirsa. Dan menariknya di sini Fajar Fatur Rahman ini juga diganti oleh Rio Fahmi, pemirsa. Rio Fahmi masuk di babak kedua menggantikan Fajar Fatur Rahman, walaupun memang sedikit ada miss, tapi ya sedikit kerja kerasnya sangat lumayan untuk membantu lini pertahanan timnas kita dari serangan-serangan dan gempuran-gempuran timnas Australia, pemirsa. Dan di babak kedua sebetulnya kita memiliki peluang yang cukup luar biasa dari akselerasi di lini sayap melalui Pratama Arhan, Marcelino, Nathan Cho berhasil menusuk melalui sayap dan di comeback ke Marcelino, akan tetapi Marcelino langsung melakukan syuting pada saat itu dan berhasil diblok oleh pemain Australia. Jika Marcelino melakukan capping terlebih dahulu mungkin akan berbeda ceritanya, karena sudah berada di depan gawang dan pemain Australia ini sudah bersiap untuk menyeliding bola atau menekel bola dengan mengantisipasi tendangan Marcelino, pemirsa. Itulah peluang, sebetulnya peluang emas dari timnas, dan Marcelino gagal untuk melakukan itu. Dan di menit akhir serangan balik Pratama Arhan di kiri ini sebetulnya juga bisa dimanfaatkan saat umpannya ini terlalu tinggi ke Marcelino. Sebenarnya kalau umpannya pas ini kita bisa berhasil mencetak gol. Nah, ini PR counter attack dari timnas yang seharusnya mendapat peluang bisa menciptakan gol ini seharusnya harus bisa diperbaiki saat nanti melawan Yordania, agar sekecil apapun peluang kita bisa menciptakan sebuah gol, pemirsa. Karena dari situ gol itu sangat menentukan. Seperti tadi malam, satu gol sangat menentukan untuk kemenangan timnas kita, pemirsa. Dan perlu diketahui 11 line up pertama saat timnas menghadapi Australia itu ada sedikit perubahan yang mengejutkan, yang dimana dari penjaga gawang masih tetap sama Hernando Ari, 3 di belakang Komang Teguh, Rizky Ridho sebagai kapten, dan Muhammad Ferrari, pemirsa, pemain dari Persija Jakarta. Dan di mana lini belakang Justin Hubner belum dimasukkan karena mungkin masih butuh penyesuaian karena baru datang dan baru bermain full time juga bersama dengan Shimizu Osaka pada saat itu di Piala Jepang. Dan komposisi 3 back masih sama saat menghadapi Qatar, pemirsa. Dan di lini tengah ini ada perubahan yang dimana Arkan Fikri kemarin tidak diturunkan, dan di lini tengah ada Nathan Cho bersama dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah. Ada di kanan ada Fajar Fatur Rahman yang menggantikan posisi Rio Fahmi di pertandingan pertama. Di kiri masih tetap sama Pratama Arhan, dan di depan 3 di depan ada Jim Kelly Sloyer, Rafael Struijk, dan juga Witan Sulaiman. Ini saling bergantian untuk mengisi posisi 3 penyerang di depan, pemirsa. Dan kita ketahui prediksi kemarin yang bermain di posisi striker nomor 9 itu sepertinya Hoki Caraka, kan tapi kemarin Hoki tidak diturunkan dan yang diturunkan adalah Jim
James Kelly Sloyer, dan sangat bermain fleksibel sekali. Saat James berada di tengah, Rafael di pinggir, dan terus bergantian dengan tiga penyerang tersebut, termasuk dengan Witan Sulaiman juga pemirsa. Dan ini memberikan keleluasaan di penyerangan, termasuk dengan Marcelino. Dan kita juga patut apresiasi peran dari Nathan Cho. Nathan Cho ini menutup pergerakan, menutup kedalaman di lini tengah ini sangat cepat. Geser kanan kirinya juga sangat cepat Nathan Cho ini dalam menutup pertahanan untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Australia. Ini juga sangat luar biasa, karena ini juga tidak posisi natural dari Nathan Cho yang sebagai bek kiri. Kemarin di gelandang bertahan sangat luar biasa permainan dari Nathan Cho pemirsa. Dan di babak kedua pergantian James digantikan Justin mengisi lini tengah, dan Komang Teguh digantikan oleh Iksan, dan Iksan masuk di lini tengah, Justin ke belakang. Itu pergantian di babak kedua oleh Coach Sintayong saat menghadapi Australia. Dan pemirsa, patut kita syukuri, patut kita banggakan, dan kita selalu support, kita selalu dukung timnas kita U23 untuk di pertandingan selanjutnya hari Minggu menghadapi Yordania. Semoga hasil terbaik, kita support, berikan dukungan kita, doa terbaik kita pemirsa. Sekian dan terima kasih.